Halo sahabat Dinas PMD dimanapun berada. Saat ini kami berada di ruang podcast kami, yaitu podcast Ngobrol Bareng Bersama Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Rizal Michael Apaji yang akan menjadi host pada saat ini. Kebetulan narasumber saat ini sudah ada di tempat kami, yaitu Bapak Kepala Desa Usoh, Kecamatan Batui, Kabupaten Bangge. Selamat datang Pak di podcast Dinas PMD. Ya, oleh sebab itu orang bilang ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita tanya dulu profil beliau, siapa nama beliau, sudah berapa tahun menjabat. Oleh sebab itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Kades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita ada di ruang podcast DPMD Provinsi Sulawesi Tengah. Nama saya Nasrul Auka. Saya menjabat dilantik tanggal 8 Desember 2022, kurang lebih setahun 10 bulan saya menjabat, dan visi misi saya adalah mewujudkan Desa Usoh yang sehat, berdaya saing, sehat dan sejahtera. Jadi visi mewujudkan Desa Usoh yang bangkit, berdaya saing, sehat dan sejahtera, cerdas dan sejahtera. Misinya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, pembangunan infrastruktur dasar. Nah, dalam penjabarannya, ya, misi yang pertama itu melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang profesional serta penerapan reward berbasis kinerja. Terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di desa. Kemudian meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini. Terus yang berikutnya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pelayanan untuk ibu, anak, dan lansia. Nah, yang di desa sekarang kita sudah launching melaksanakan posyandu primer, ya? Ada sekaligus posyandu lansia, balita, dan remaja. Jadi itu visi misi dari Pak Kepala Desa. Tadi saya mendengarkan ada penerapan reward kinerja bagi perangkat desa. Bagaimana saat ini implementasinya, Pak? Untuk implementasinya itu saya masih dalam tahap di 2 tahun ini belum memberikan reward karena melihat dari PADES yang belum mencapai, sehingganya reward itu belum dilaksanakan. Hanya kita mengalihkan ada support ke beasiswa, pendidikan anak. Itu beasiswa untuk seragam sekolah. Ya, itu tingkat apa? SD? Tingkat 10 PAUD? Prestasi terbaik dari masyarakat desa setempat. Ya. Oh begitu. Terus 10 SD ke SMP. Oh begitu. Terus 10 SMP ke SMA. Oh iya. Nah, Bapak ini kan salah satu desa yang cukup dikenal ya, karena Fuso ini menurut saya itu adalah desa yang termasuk desa yang beruntung, Pak. Beruntungnya kenapa? Karena berdekatan dengan objek nasional, alias ada perusahaan nasional yang ada di desa Bapak. Sejauh mana arah kebijakan pemerintah desa atau sejauh mana hadirnya perusahaan ini dampak positifnya untuk desa Fuso itu sendiri, Pak? Baik, dengan adanya perusahaan saat ini sudah cukup banyak yang disupport oleh pihak ketiga. Yang di sana itu ada perusahaan yang kita kenal, perusahaan PT DS LNG Dogi Senoro. Terus yang kedua ada PT ESA atau yang kita kenal biasa PAU,
pencamara utama. Support mereka di bidang pertanian, perikanan, terus kelompok-kelompok UMKM ya sudah cukup mensupport kepada kita, baik pendidikan juga, kesehatan mereka Itu support. mereka langsung Pak ya? Ya, Langsung mereka ya? dari anggaran CSR mereka CSR. support. Begitu. Nah, di CSR-nya itu melekat di APBDes atau langsung mereka yang berikan? mereka langsung yang langsung berikan. begitu. Ya, itu pemirsa sedikit informasi tentang Desa Puso mengenai adanya perusahaan besar di sana. Jadi berdampak positif juga buat masyarakat di Desa Puso itu sendiri. Nah, Pak, saya ingin tanya Pak, apa saja potensi yang ada di Desa Puso saat ini, Pak? Sehingga itu Puso di bawah kepemimpinan Bapak ini bisa bisa meningkatkan mungkin PADES dan lain sebagainya, Pak. Baik. Potensi apa saja yang ada saat ini? Baik. Yang pertama, potensi kedua perusahaan ini pandangan saya sebagai potensi juga, karena kita bisa bekerjasama dengan kedua perusahaan untuk melakukan hubungan kerja seperti pengadaan barang dan jasa, terus pengadaan pekerjaan-pekerjaan konstruksi juga bisa. Tunggu Terus dulu, pekerjaan konstruksi dan barang dan jasa itu bagaimana maksudnya, Pak? Perusahaan di sana itu kerjasama dengan desa melalui apa? BUMDes. Melalui BUMDes. Ya, Ini sudah BUMDes. jalan ya? BUMDes sudah jalan, kita Ya. dorong BUMDes untuk Begitu. menyuplai kebutuhan-kebutuhan bahan makanan. Oh, pernah gitu, Pak ya? Pernah Luar biasa. Itu sebelum saya menjadi Kades, pada saat saya direktur BUMDes sudah dilakukan, dan kita sempat menyumbangkan atau PADES kita sampai 45 juta per tahun. Oh, luar biasa 45 juta. Nah, ini jadi contoh ini Bapak Ibu sekalian. Terutama desa-desa yang berdekatan dengan perusahaan ya. Contoh ada di Morowali Utara dan Morowali ya. Bisa mengambil kesempatan seperti Desa Puso ini untuk meningkatkan pendapatan asli desanya. Kira-kira begitu Pak ya? Iya. Ya. Pak, saya dengar Desa Puso ini masuk program Desa Cerdas, Pak. Iya. Nah, sejauh mana ini Desa Cerdas yang menjadi program Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi? Ya, alhamdulillah program Desa Cerdas saat ini sudah disupport dari desa. Kalau perkembangannya, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendamping Desa Cerdas atau Loksus Desa Cerdas itu semua disambut oleh masyarakat atau para pesertanya, baik dengan bimbingan pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan seperti buket bunga, terus daur ulang sampah yang seperti kemasan kopi itu dibuat dari tas kerajinan, dan itu sudah sempat dipasarkan ke desa tetangga ketika desa tetangga itu melakukan expo. Oh begitu. Ya. Apa persyaratannya Pak? Jadi Desa Cerdas? Atau memang kemarin itu dinilai ada penilaiannya. Mereka turun ya, dari kementerian turun, lantas desa Bapak ini layak untuk mengikuti acara kegiatan Desa Cerdas itu atau program Desa Cerdas itu yang dicanangkan oleh Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ya Pak ya. Ya. Dampak positifnya bagaimana Pak? Dampak positifnya ya, kita dengan adanya kita terpilih dari 291 desa di Kabupaten Banggai, Desa Uso salah satunya dari 20 itu urutan pertama terpilih dari Desa Cerdas. Nah, setelah dicanangkan sebagai Desa Cerdas sejak tahun 2022, ya, Desa Uso itu dengan dampaknya Desa Cerdas itu, yang tadinya masyarakat tidak mengerti bahwa sampah itu bermanfaat dengan menjadikan nilai uang. Setelah ada pelatihan untuk pemanfaatan sampah dan pembuatan buket bunga, ternyata baru ada terbuka nilai-nilai, mata masyarakat desa. Masyarakat desa ternyata ada nilai income di situ untuk yang ikut pelatihan di pembuatan buket bunga. Dan sampai detik ini Pak masih jalan program ini. Ya, itu yang sementara masih dikembangkan oleh Karang Taruna dan PKK. Oh begitu.
Nah, kemarin ini kebetulan Pak Kades ini ketemu dengan kami di ruangan. Ini tanya-tanya tentang peraturan desa, tentang lembaga kemasyarakatan desa. Ternyata di desa beliau ini sudah ada ya Pak, Ya. Perdes LKD. Nah, Bapak Ibu sekalian kami tekankan ini kepada teman-teman desa dimanapun berada, jangan lupa Perdes LKD itu segera dibuat Pak. Ya, di Desa Puso kebetulan sudah ada Pak ya. Ya, Desa Ya, Uso sudah. Desa Uso. Nah, ya Pak. Pak katanya Bapak ini juga termasuk program tanggap darurat bencana ya, betul Pak Ya. ya? Apa itu? Jadi Desa Uso Ah. itu sudah ada Destana, Desa Tangguh Bencana. Nah, Desa Tangguh Bencana ini dibentuk oleh Pokjanya dibuat oleh pemerintah desa pada saat itu di tahun 2022 dibentuk dan disupport oleh PT Donggi Senoro. Iya, itu dari Sampai dinas terkait Pak, BPBD. kerjasama dengan dinas Kerjasama. terkait ya. Oh ya begitu. Disupport. Kemudian desa itu dapat mobil siaga bencana Pak ya? Iya, dapat Oh begitu. mobil operasional untuk Ah, siaga bencana Desa Tangguh Bencana yang Destana. iya. Itu mobil Destana ya? ya, Apa kepanjangan dari itu? Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana ya. Dapat Jadi mobil Avanza. oh begitu, sudah jalan selama ini ya? Sudah. Nah, ya, itu pemirsa, Desa Uso ini miliki mobil operasional pemerintah desa. Mereka itu di desa mereka itu ada 2 mobil operasional. Satu mobil operasional untuk desa Tangguh Bencana dan satu operasional pemerintah pemerintah desa. Ada juga mobil ambulans. Ada lagi mobil ambulans Pak. Luar biasa Pak. Nah sekarang Desa Uso ini Uso ini dengan adanya mobil ambulans ini sudah berjalan. Operasionalnya bagaimana Pak itu? Operasional dari anggaran operasional kantor. ADD? Oh iya, ADD dari PDRD. Kan biasa mobil ambulans ini kan dia di dalamnya itu ada alkes Pak. Ada yang bisa operasional kan seperti tabung oksigen dan lain sebagainya. Ada. Jadi ada orangnya yang dipercayakan atau orang teknisnya. Di Desa Uso juga ada pustu. Oh, ada pustu pembantu. Ada petugasnya itu ada Pak Mantrinya, ada bidan desa. Oh, mereka yang operasional kan. Dan ditugaskan satu tenaga honor desa. Itu gajinya honornya 1 juta 1 bulan. Untuk ini? Iya. Merawat ini? Disupport oleh PT Pancamara Utama atau PT PAU. Iya. Itu 3 bidan sama apa namanya? Bidan desa ini dari Pemda kan? Iya, dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yang ada di punya Uso itu. Sertifikat. Desa Uso ini. Ya. Oh, begitu. Kemudian Pak Kades, desa Bapak ini termasuk APBD-nya yang besar di Sulawesi Tengah. Kurang lebih 3 miliar ya, hampir masuk 4 miliar Pak. Ya. Itu sumbernya dari mana saja Pak? Dari DD, ADD, PDRD. Oh begitu. PDRD berapa hasil? Berapa duit Pak? 2 miliar lebih. 2 miliar. Itu dari bagi hasil pajak. Luar biasa Pak. Dengan adanya 2 perusahaan di desa kami, itu PDRD-nya sehingga meningkat. Oh begitu. Sehingga desa-desa lain kadang bertanya kenapa Desa Uso bisa membeli mobil, ambulan, terus operasional pemerintah desa. Kita tidak bisa. Jadi bukannya tidak diizinkan oleh pemerintah daerah, akan tetapi PDRD Desa Uso itu yang lebih besar sehingga bebas untuk mau beli mobil operasional bisa. Ya, untuk mendapatkan itu makanya Bapak Ibu sekalian, terutama pesan untuk teman-teman pemerintah desa di Sulawesi Tengah, kalau mau ingin tanya-tanya bagaimana mereka bisa dapatkan mobil operasional, bisa mendapatkan pendapatan asli desanya, bisa juga bertanya-tanya kepada Pak Kades ini, ya begitu Pak. Nah, sekarang saya ingin tanya Pak, hubungan Bapak dengan BPD selama ini bagaimana? Hubungan kami dengan BPD alhamdulillah berjalan dengan baik. Kerja-kerja kami ya selalu didampingi oleh BPD sebagaimana mestinya. BPD adalah mitra pemerintah desa untuk pengawalan kegiatan-kegiatan pembangunan atau pelaksanaan realisasi anggaran dana desa PBDes selalu dipantau sehingganya kita selalu diberikan
teguran ketika ada kendala-kendala di lapangan yang terjadi, langsung disampaikan. Baru saya dengar BPD ini dapat operasional 100 juta per tahun, Pak ya? Ya, betul, betul. Betul. Itu keseluruhan Kabupaten Banggai atau cuma desa Bapak, Pak? Cuman desa Uso yang Oh, luar biasa. BPD Desa Uso ini dapat dana operasional 100 juta loh. ya. Wah, luar biasa. Terus BPD kita ya, sudah punya kantor sendiri. Nah, Satu hamparan, satu lokasi satu dengan lokasi kantor, ya. Oh, begitu. cuman bersebelahan dengan kantor desa. Kantor desa juga kita 2 tingkat. Wah, Itu BPU-nya ya ukuran 12. Itu dari mana sumber anggarannya, Pak? Kita menggunakan PDRD untuk pembangunan. Oh, luar biasa. Menggunakan PDRD semua. Dan rencananya kantor kita ya kita mau sewakan untuk kegiatan apa saja yang ada di kecamatan. Mungkin kalau ada kunjungan dari DPMD kabupaten ataupun dari Diarahkan di desanya kita Bapak. Desa coba Uso. koordinasi dengan Pak Camatnya untuk begitu. diarahkan ke desa. Jangan sampai ternyata orangnya malas-malas pergi kantor, tapi tidak ya. Ya. Karena setahu saya di Banggai itu sudah ada perbuk tentang jam kerja Ya, betul. perangkat desa ya. Ya. Ada perbuknya. Kebetulan kami dinas PMD termasuk tim memfasilitasi kemarin di Biro Hukum. Ya, jadi di Banggai itu sudah memiliki perbuk tersebut. Jadi perangkat desa di sana memang disiplin, Pak ya. 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 Baru Pak, ngomong-ngomong program unggulan dari Desa Uso selama Bapak menjabat ini apa saja? Bisa Bapak sampaikan secara gambaran umumnya saja. Tidak semua program unggulan kami. Yang pertama gratis PBB. Gratis PBB. Desa Uso. Oh, luar biasa Pak. Jadi ya, dinas terkait yang pergi tagih PBB semua sudah dihandle sama pemerintah desa. Ya, Uso. Dari saya pribadi. Oh, begitu. Saya sisihkan dari gaji saya sisihkan untuk membayar pajaknya masyarakat. Khusus berapa ngomongnya nilai-nilainya? Nilainya 40-an juta. 40 juta. Yang objek dan subjeknya ada di desa. Oh, begitu. Kalau perusahaan yang 1 miliar lebih, PT DSLNG dan PT PAU kurang lebih hampir 1 M itu dibayar sendiri. Oh, mereka yang bayar langsung. Mereka yang tidak pergi kepala dusun, tidak terima tagih toh. Jadi kita tinggal membagikan pajak ke masyarakat. 40 juta dari kantong pribadi Bapak Kades. Iya, dari sisihkan untuk membantu masyarakat untuk dibayarkan PBB-nya, Pak. Iya. Luar biasa, Pak. Saya terobsesi pada saat itu, saya ikut menagih dengan bapak saya. Kebetulan bapak saya mantan sekdes, Pak. Oh, begitu. Iya, jadi pada saat itu ada masyarakat yang bilang, minta maaf Pak Sekdes belum ada uang. Oh, begitu. Masih mau dipakai belanja, sehingganya ya saya terobsesi di situ. Jadi setiap tahun Bapak keluarkan uang pribadi Bapak 40 juta untuk bayarkan PBB, membantu masyarakat. Iya, baik. Luar biasa, Pak. Ini bisa diikuti nih oleh teman-teman kepala desa. Itu, Terus Pak. ada lagi program 10 juta per kepala keluarga. Itu gimana itu, Pak? Bantuan pemberdayaan masyarakat dari anggaran dana desa, ADD dan PDRD. Oh, begitu. Jadi 10 juta kriterianya gimana untuk mendapatkan 10 juta itu? Di 10 juta itu ada dari misalkan usulannya di bidang pertanian dibantu. Per apa itu? Kelompok? Per kepala keluarga. Per kepala keluarga. Ya. Sudah berapa kepala keluarga disalurkan, Pak? Di tahun 2023 10 launching. 10 kakak? Iya, 10 kakak. Di tahun 2024 70 kakak. 700 juta? 700 juta untuk pemberdayaan masyarakat. Tahun ini sudah? Tahun ini sudah terrealisasi. Per kakak itu, Pak? Iya, per kakak. Jadi itu untuk sektor apa? Mereka belanja untuk sektor pertanian. Di sana apa saja, Pak? Produk unggulan pertaniannya? Jagung, pala, cingkeh, terus kakao. Sebenarnya saya kasih masukan, Pak. Ya. Bapak sudah memberikan tadi 10 juta per kakak untuk belanja kebutuhan pertaniannya mereka ya. Nah, semestinya BUMDes ambil peran di dalam itu. Contoh, mungkin hasil pertanian mereka itu BUMDes yang beli. Kedepannya bisa begitu, Pak. Ya toh? Karena Bapak sudah memberikan mereka dari dana desa. Oleh sebab itu, BUMDes harus ambil kesempatan dalam hal ini, Pak, untuk bisa mendapatkan income bagi BUMDesnya itu.
Begitu Pak. Mereka, Jadi apa saja lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan Pak tentang keberhasilan Bapak? Bapak ini kan sudah kurang lebih dari 2022, 2024 berarti ada sekitar berapa tahun menjabat ini? Sudah 3 tahun kurang lebih ya? sudah 2 tahun kurang. Oh iya, 2 1 tahun tahun kurang lebih 2 tahun. kurang Baru lebih. pertama menjabat. Baru pertama menjabat. Sebelumnya ini Pak Kades ini beliau Direktur BUMDes Ya, Desa Uso. Desa Uso, Ya, Kecamatan Batui, Kabupaten Batui. beliau terpanggil untuk mencalonkan kepala desa dan alhamdulillah puji Tuhan beliau sudah jadi kepala desa kurang lebih 2 tahun setengah dan banyak program-program yang beliau sudah kerjakan di desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Melihat dengan pendidikan kita di SDM kita di Desa Uso sangat minim, sehingganya pada saat saya menjabat saya langsung melakukan antar jemput anak sekolah menggunakan mobil operasional. Mobil operasional Ya, itu mobil operasional pemerintah desa. mobil apa itu Pak? Mobil Avanza. Oh begitu. Ada di sana ada sekolah apa? SMP di dalamnya? Di Kecamatan SMA? Batui ada sekolah MTS, ada sekolah Alia, ada SMP, ada SMA. Dari Desa Uso itu pergi ke ibu kota kecamatan ya? Iya. Sekolah-sekolah itu berada? Iya. Bisa digunakan mobil itu. Mobil mana? Mobil yang operasional Mobil itu? operasional pemerintah desa awalnya. Itu dipakai. Ya, terus kita bermohon ke PAU, PT Pancamara Utama untuk disupport 2 mobil untuk antar jemput anak sekolah. Dapat mobil bus? Ya. Bus ya? Bukan. Belum. Saat ini masih dikasih budget untuk menyewa 2 mobil. Oh begitu. Itu aktif terus Pak? Aktif. Jalan terus. Ya, jadi anak-anak tidak perlu lagi naik sepeda, naik motor atau diantar orang tuanya. Sudah ada disiapkan, Sudah ada disiapkan. Atas kerjasama pemerintah desa. Ya. Dengan perusahaan itu. Kerjasama pemerintah desa dengan perusahaan dan disupport oleh BPD juga. Oh luar biasa Jadi Pak. insya Allah tahun depan kita akan diberikan minibus oleh PT PAU. Oh. Dan minibus itu sudah kita anggarkan sopir. Sopirnya itu di. Anggarannya masuk di mana? ADD, DD? PDRD. PRD lagi. PDRD. Oh PDRD. Oh, luar biasa. Kemudian desa Bapak ada speedboat. Jadi speedboat mereka ini bisa disewa 2,5 juta ya. Iya, ya. Hubungi saja Pak Kades. Begitu. Ada akun Destana juga Facebook, Desa Tangguh Bencana. Ya. Ngomong-ngomong Pak Kades ini punya cita-cita mau buat podcast ya? Ya, kita punya cita-cita buat podcast. Nah, lidah tidak bertulang. Jadi luar biasa ini Pak Kades ini. Ternyata selama 2 tahun setengah beliau menjabat sebagai kepala desa. Artinya banyak terobosan yang beliau lakukan selama menjabat ya. Semoga harapan dinas PMD ke depan desa Uso ini terus bercahaya ya. Terus memberikan gerakan-gerakan positif sehingga itu desa-desa yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa mengikuti gaya atau model atau apa saja yang dimiliki desa Uso ini. Itu harapan kami Pak. Dan juga titip semoga administrasi pemerintahan desa juga di desa Uso itu berjalan dengan baik, termasuk banyakkan buku-buku administrasi di desa itu ya yang harus dibuat oleh pemerintah desa. Saya berharap pemerintah desa juga harus membuat dan mengisi buku administrasi tersebut. Prodeskilnya bagaimana Pak? Prodeskilnya Pak. Profil desa sering diupdate ya? Sering diupdate. Jangan sampai tidak update ya. Desa Uso ini sudah pernah ikut lomba desa Pak ya? Sudah pernah. Tahun kemarin. Juara 1 kalau tidak salah ya? Dapat juara? Oh belum? Tidak juara. Oh tidak dapat juara. Tingkat berapa? Tingkat kabupaten tapi. Saya tantang Bapak harus ikut Pak ya? Boleh toh? Insya Allah. Kan bisa. Kita masih melengkapi website desa kita untuk lebih baik lagi. Di website desa kita kita juga sudah punya akun Facebook pemerintah desa, TikTok. Apa akun Facebooknya biar orang-orang tahu. Pemerintah Desa Uso. Oh itu. Ya. TikTok ada. TikTok juga ada. Siapa operasional kan? Ada adik kita, saudari Rida Risma Yunita. Ternyata ada ini ya di sana. Ada staf memang khusus IT Pak, SID ya? Ada Sistem staf Informasi kita, Desa. SID, Sistem Informasi Desa. Digaji berapa mereka Pak?
Saat ini 2 juta, tahun depan insya Allah 2.100.000. Nah, mau naik 2.100.000. Wah, luar biasa Pak. Nah, ini jadi masukan buat pemerintah desa yang ada di Sulawesi Dan Tengah. Saudari Rida Risma Yunita juga, dia sebagai pendamping desa cerdas, Oh begitu. khusus desa cerdas, Uh-uh. yang tahun ini kita sudah buatkan ruangannya untuk khusus desa cerdas. Untuk mengelola sistem informasi desa SID itu ya? Ya, Oh begitu. yang rencana kita akan buat juga ya tempat untuk melakukan wawancara atau diskusi seperti yang kita lakukan hari ini. Oh luar biasa, top, marka Jadi top. dari desa juga sudah mensupport untuk desa cerdas tahun 2022 1 laptop, 2023 2, 2024 2 laptop. Oh luar Dan biasa Pak. kamera, terus Sudah masuk di sudah masuk. RKA desa, Sudah di RK desa. Oh, mantap. Jadi kami juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas PMD bersama dinas terkait BPKD, Bapeda dan Kominfo itu ada program Smart Village dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastura, dan itu akan diberikan kepada desa-desa sesuai juknis yang ada itu. Kalau tidak berubah untuk desa mandiri, satu desa itu 50 juta rupiah Pak. Luar biasa. Itu yang bisa menjadi semangat lagi buat desa yang ada Sulawesi Tengah. Kurang lebih itu ada 132 desa kurang lebih yang akan mendapatkan 50 juta desa untuk program Smart Village Pak. Nah, kalau tidak salah IDM desa Bapak ini, desa Uso ini IDM-nya mandiri Pak ya? Mandiri, desa mandiri. Oh begitu. Ya. Ada lagi mau disampaikan Pak, mungkin keberhasilan atau tantangan yang pernah Bapak dapatkan selama menjabat? Saya minum dulu sebelum dijawab. Baik. Minum dulu Pak, minum dulu. Yang tegang, ya kan? Ngomong-ngomong Pak Kades ini kelihatannya masih muda. Ya? Umur berapa Pak Kades? Umur 38 jalan 39. Beda tipis dengan saya berarti. Luar biasa. Menurut orang masih muda, kalau saya sudah tua. Kalau saya selalu merasa muda, makanya Nah, baru terus. baru satu istri juga. Oh, baru satu. Jadi Pak Kades, tantangan yang Bapak dapatkan selama menjabat 2,5 tahun kurang lebih ini jadi kepala desa apa saja Pak? Baik. Tantangan yang kita dapatkan ternyata pada saat saya di dunia wirausaha itu sangat jauh berbeda di pemerintahan. Mengurus orang ini susah ya? Mengurus orang banyak. Cuman uniknya jabatan kepala desa ini adalah jabatan sosial. Betul. Di kita banyak bisa membantu orang, baik dengan materi maupun dengan kewenangan kita. Sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala kemasyarakatan. Artinya mengurus pemerintahan dan mengurus kemasyarakatan. Baik. Ya, itu yang biasa yang susah dilaksanakan, yaitu mengurus kemasyarakatan ini. Karena maunya masyarakat begini, aturannya begini. Jadi biasa ada trouble sedikit begitu. Begitu Pak ya? Iya. Pak Kades ini lurah camat itu biasa mengurus orang dari lahir sampai orang mati Pak. Ya. Betul Pak ya? Jadi memang punya tantangan tersendiri nih buat semua permasalahan di desa. Kepala desa, lurah, camat itu beda-beda tipis urusan-urusannya Pak, urusan kemasyarakatannya. Begitu. Oke, baik pemirsa, itu apa yang kami sampaikan dari narasumber juga tadi bisa menjadi motivasi kami khususnya bagi teman-teman pemerintah desa yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi Pak, ada closing statement yang disampaikan Pak? Closing statementnya? Statementnya? Untuk teman-teman pemerintah desa Sulawesi Tengah? Baik. Untuk teman-teman pemerintah desa seluruh Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini sedang bertugas sebagai abdi negara. Saya katakan abdi negara karena kita termasuk yang memperjuangkan bagaimana supaya pelayanan pemerintahan dari pusat sampai desa itu berjalan dengan baik, terutama di pelayanan administrasi. Nah, supaya kita betul-betul bekerja yang baik, profesional, jujur, adil, akuntabel, tidak ada punya niatan yang
tidak baik, sehingganya Betul. desa kita bisa kita kembangkan sebagaimana desa-desa yang ada di luar wilayah kita. Salah satunya mungkin kita kenal di Kabupaten Klaten, itu ada desa Ponggok yang potensinya sungguh luar biasa, potensi air dikelola bisa menjadikan income yang baik untuk pemerintah khususnya dan umumnya masyarakat. Ya, di Usok juga kita ada potensi itu. Di wilayah-wilayah Kabupaten Banggai ada potensi seperti itu. Mari kita gali potensi yang ada di desa kita masing-masing untuk mengembangkan bagaimana desa kita menjadi desa penghasil PAD terbesar atau melahirkan Ponggok yang kedua di Sulawesi Tengah. Luar biasa, Pak. Itu, Pak, closing statement dari Pak Kades Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Saya juga ingin berharap, juga memberikan pesan kepada teman-teman pemerintah desa di Sulawesi Tengah untuk tetap melaksanakan tugas-tugasnya, terus mengembangkan inovasinya, jangan pernah putus asa ya, terus bergerak untuk Sulawesi Tengah maju. Sekian dan terima kasih dari kami berdua.